Salam. Teman-teman, belum belajar memulai, mari kita dulu. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dalam hati mulai. Masih ingat ada berapa bagian yang masuk ke dalam struktur diskusi? Ada? Satu, dua, jadi ada berapa bagian yang termasuk dalam struktur diskusi? Sekarang kita belajar mengenai penyajikan pendapat dan argumen teks diskusi. Nah, jadi sekarang kalian itu belajar mengenai menyajikan. Menyajikan itu sama dengan apa? Nah, menyajikan sama dengan apa? Ibu sekarang sedang apa? Menyajikan. Menyampaikan sama dengan mengumumkan. Jadi menyajikan itu sama dengan mengumumkan. Mengungkapkan tentang apa? Mengungkapkan tentang apa? Masih ingat dalam mengungkapkan sebuah pendapat terdapat dua bagian. Ada pendapat apa saja? Ada pendapat pro dan kontra. Pro itu sama dengan apa? Setuju. Kalau kontra tidak setuju. Ingat, sekarang itu kalian belajar mengungkapkan, berbicara. Kemarin ibu sudah menyuruh kalian membawa tiap-tiap kelompok topik yang berbeda. Sekarang kita belajar menyajikan atau mengungkapkan tentang masalah yang dibawa oleh kalian. Nah, nanti pada saat kelompok yang ada di depan, perhatikan kelompok yang ada di belakang. Jangan diam, kalian belajar mengungkapkan baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Sebelum diskusi, kelompok satu mana? Tengah-tengah. 2, 3, 4, 5. Siap untuk diskusi? Siap. Untuk itu silakan kursinya kedepankan, kita mulai diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Jadi perkenalkan diri, nama saya Abdullah, saya sebagai moderator. Jadi, nama saya Solihah sebagai materi 1. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rudia Semata sebagai materi 2. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Alman Rahman sebagai pemateri 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaki Pengajar sebagai pemateri 4. Di sini kami akan berdiskusi tentang sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan aliran air di sungai. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air di sungai. Manusia adalah makhluk yang produktif dan konsumtif. Akhirnya, manusia dapat memproduksi serta mengkonsumsi berbagai jenis hal, baik
dalam hal makanan, kebutuhan sehari-hari, sampai hanya sekedar hobi. Semua kegiatan produksi dan konsumsi artinya meninggalkan tempat, yaitu sampah. Sampah ini berdampak besar dalam kehidupan manusia. Pemerintah sendiri sudah membuat aturan tentang masalah pembuangan sampah di sembarang tempat, apalagi pada aliran sungai, karena dapat menyumbat jalannya air sungai serta telah menetapkan sanksi bagi para pelakunya. Namun, di lain pihak, masyarakat tetap saja taat terhadap peraturan tersebut dan masih mengotori lingkungan sekitar. Kebiasaan membuang sampah sembarangan ini bisa ditemukan di mana saja. Misalnya di fasilitas umum, sekolah, di sungai, bahkan di jalan raya. Membuang sampah sembarangan tentu saja membawa dampak yang besar terhadap lingkungan maupun masyarakat sendiri. Menurut Rahmat Fajar Lubis, penelitian Pusat Penelitian dan Teknologi NEPI menyatakan bahwa sampah dibuang sembarangan di sungai akan membuat sungai tersumbat dan menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba, apalagi curah hujannya sedikit. Selain itu, sampah yang berserakan di mana-mana akan menjadi sarang penyakit yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Kita sebagai manusia memiliki derajat paling tinggi di antara makhluk hidup yang lain. Seharusnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab diri sendiri terhadap lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena hal itu akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan lingkungan bersih, maka hidup kita pun tentu akan lebih nyaman. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 mau menanyakan, sampah yang akan dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air sungai. Apa dampak dari permasalahan tersebut dan bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut? Izin menjawab, penyebabnya yaitu banjir karena adanya penyumbatan sampah terlalu banyak. Dan cara mengatasinya, jadi masyarakat supaya tidak membuang sampah ke sungai dengan adanya sanksi dengan adanya denda atau larangan untuk membuang sampah ke sungai dan menyediakan pos sampah supaya masyarakat tidak membuang sampah ke sungai. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh. Izin bertanya, saya dari kelompok 5 akan bertanya tentang sampah yang dibuang ke sungai. Pertanyaannya adalah, sanksi apa yang harus diberikan jika masyarakat masih melanggar? Izin menjawab, bagi yang melanggar, pelaku yang membuang sampah sembarangan bisa diberikan sanksi dengan membayar denda berupa uang atau membersihkan sungai. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh. Izin bertanya, saya teman dari kelompok 4. Bagaimana agar masyarakat yang acuh terhadap aturan tidak lagi untuk membuang sampah meskipun ada sanksi yang diberikan? Itu masalahnya karena hal itu tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Bagaimana agar mereka sadar? Aturan harus ditegak, tapi kalau masyarakat tetap tidak mematuhi aturan tersebut, tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku yang membuang sampah ke aliran sungai? Tergantung orang yang membutuhkan ada waspada atau ada yang tetap acuh. Bagaimana kalau masyarakat tersebut tetap acuh? Mungkin bisa ditegak kembali maksudnya ada tahap-tahapnya. Kalau yang tahap pertama masyarakat tidak peduli dan bersaksi saja, bisa dengan masyarakat disuruh untuk membersihkan tapi tetap tidak peduli. Untuk menghadapi masyarakat yang enggan mematuhi peraturan,
apabila ada kesalahan, apabila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kelompok 1 sudah diskusi ke depan mengenai sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air di sungai. Apa kesimpulan dari kelompok 1 yang kalian pahami dari materi tentang sampah? Coba buka tangan. Oke, jadi jawab siapa? Siapa yang bisa? Sok. Kesimpulannya kita tidak boleh membuang sampah ke sungai Terus dan banyak aturan-aturan supaya aturan-aturan atau sanksi-sanksi buat orang-orang yang membuang sampah ke sungai. Intinya kita tidak boleh membuang sampah ke sungai dan harus membuang sampah pada tempatnya. bagus. Terus, bagaimana cara mencegah agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai? Dan kita sebagai pelajar agar tidak membuang sampah sembarangan harus bagaimana? Coba siapa yang bisa menjawab? Memberikan tong sampah dan dua jenis seperti organik dan anorganik. Ada. Terus, lagi. Kalau di masyarakat, kalian itu sebagai masyarakat, bagaimana jika ada warga yang membuang sampah sembarangan? Contohnya membuang sampah ke sungai. Bagaimana cara mencegah? Mengingatkan, menegur dengan terus. Ketiga memberi sanksinya itu dengan cara apa? Teman, Ketiga tuh. Yang kedua. Hah? Dari kampung. Yang kedua itu diberikan denda. Itu efeknya. Terus sebagai pelajar kita di lingkungan sekolah, tiap istirahat Ibu Ayu mengingatkan kalian membawa supaya mengurangi plastik. Terus bagaimana kalau kalian menemukan contohnya misalnya Nuri membuang sampah di kolong meja? Bagaimana? Terus apa lagi? Poin. Ini bari dan itu